Kita sih membuka pintu selebar-lebarnya untuk semua yang terlibat di industri ini untuk masuk ke IRP supaya kita lebih kompak dan lebih kuat ya. Selama ini kalau di iklan, di film kan beda, di film kan ada kredit title. Kalau di iklan ya udah gitu aja. Ada kredit caption, adanya kredit caption. Kayaknya perlu deh buat bikin suatu acara untuk mengapresiasi orang-orang produksi, khususnya orang iklan. Kalau bahasanya teman-teman tuh di sini kita tuh sebenarnya masih jadi komunitas underground gitu, dimana kita ini mengakumulasi pendapatan negara yang cukup besar gitu. Tapi kita sendiri juga sebagai pengusaha rumah produksi film iklan ini kita masih belum punya tempat gitu. Kamera roll, sound, and let's talk. Selamat datang di acara kami yang dipersembahkan oleh IRPI. Saya Una. Saya Buceng. Kita di sini bersama Demi Industri. Akhirnya sampai juga kita di episode selanjutnya. Setelah episode sebelumnya kita ngobrol sama narasumber dari kepengurusan IRPI Ya. dan juga ada narasumber-narasumber lain. Hari ini kita juga akan kedatangan narasumber yang lagi-lagi ordal. Orang dalam. Orang dalam. Langsung saja ya. Udah kelihatan belum di kamera nih? Udah dong. Halo Bapak-bapak. Halo. Aduh, kaku nih. Hai. Lebih happy dong, lebih happy. Iya. Lebih happy. Ada selamat datang ada Mas Yuda. Mas Yuda, Iya. selamat datang. Selamat datang. Kemudian juga ada Mas James, selamat datang. Datang kakak bener. Mas James, selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Ini James tuh Inggris ya, kalau Indonesianya James. 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 Jaga masjid. Jangan jamet aja jamet. Gemes. Ini mungkin kalau teman-teman di sini baru pertama kali melihat beliau-beliau ini, ya karena biasanya mereka ada di belakang layar. Jarang sekali kan ada di depan? Jarang. Jarang. Iya. Pressure nggak ada di depan gini? Ternyata ya. Lumayan. Iya, ya, Oke, lumayan ya. ya. Lumayan ya. Saya kalau bukan karena demi industri mah. Asik. Bisa banget. Masuk. Biar nggak ada agensi kan ya? Nggak ada. Berarti udah nggak perlu peres ya? Nggak perlu. Sekarang kayaknya mendingan memperkenalkan diri masing-masing aja Ya. lah ya. Iya. Silakan. Silakan dari yang paling tua. Oh, oke. Mas James. Kakak tertua. Iya, kata tua. Saya James, saya dari Cerahati dan kebetulan di IRPI saya mewakili Komisi 1. Komisi 1 itu member dan service. Oke. Berikutnya. Saya Jack dari Silka Pro di IRPI mewakili Komisi 2 Activity and Development. Oke. Salah ya. Mas Yuda. Salah kali. Enggak. Ini lagu. Gua Yuda dari AID Indonesia mewakili teman-teman di komunikasi Komisi 3. Oke. Ini servis berarti kita kalau ada yang rusak-rusak bisa ya? Ya, Bisa. Ada service motor bisa ya? Motor Bisa. Ini sebetulnya dari kemarin-kemarin mungkin untuk teman-teman yang sudah menjadi anggota atau mungkin untuk teman-teman yang belum menjadi anggota pasti ingin tahu lebih dalam. Ya. Ini IRPI ini sebenarnya diurusinnya benar nggak sih? Ngapain aja sih? Enggak benar. Iya kan? Ya udah kita katanya udah. Yang benar teman saya rambutnya masih utuh. Karena yang udah hilang. Oh ini jangan-jangan dulu pemilihannya berdasarkan gitu? Iya memang. Oh gitu. Oh oke. Paksa sih. Itu di Hadi Suwarno apa asosiasi sih? Ini boleh diceritain nggak sih sebetulnya apa bapak-bapak, mas-mas ini gimana bisa sampai menjadi pengurus gitu? Bisa. Dipilih apa mengajukan diri atau dipaksa? Kecemplung. Ngecemplung sih. Kecemplung. Iya. Jadi sebenarnya berangkat dari ini sih, dari keinginan bersama ya. Basically sih, aku nggak tahu di sini mungkin nggak banyak yang ditunjuk gitu ya. Cuman karena punya keresahan bersama di 2020-2021 tuh masa pandemi, kita cukup stuck ya di bisnis rumah produksi gitu. Nggak bisa syuting, terus regulasinya ketat, terus apa-apa dipersulit gitu. Jadi makanya kita dulu bergabung lah, bikin diskusi kecil, membesar, akhirnya di tahun kemarin kita coba untuk bikin asosiasi ya si IRPI ini. Bencana membawa hikmah. Iya. Karena nggak ada kerjaan ya waktu itu. Iya, Pak. Kerjaan nggak ada, pitching nggak ada, ya, syuting nggak bisa, Meeting aja tuh. Overhead terus meeting keluar dan ya tiba, kan? overhead keluar terus. Iya. Pak.
Jadi biar ada juntrungannya ya. Iya, Biar kelihatan dia waras. masih sibuk ya. Oh. Betul. Oke. Ini sekarang ini berarti sudah dibagi dengan beberapa komisi. Hanya 3 komisi atau ada komisi banyak? Saat ini baru 3. Tiga. Baru 3. Baru 3. Oke, setiap komisi tentunya akan bekerja masing-masing ya. Kita mulai cerita lagi lebih dalam lagi deh dari komisi 1 dulu Ya. deh. Sebenarnya komisi 1 tuh ngurusin apa sih? Oke, karena si komisi 1 ini ceritanya jadi ujung tombak untuk anggota IRPI, jadi ya si komisi 1 berfungsi untuk melayani anggotanya tentunya. OPU. PU bisa gitu ya. Servis. Servis motor. Nggak pakai gula. Gitu ya, semoga dengan adanya si komisi 1 dengan fungsi-fungsinya ini, tujuan si IRPI nyatuin seluruh stakeholdernya bisa terpenuhi lah. Dan kalau komisi 2 gimana nih? Komisi 2 sih sebenarnya lebih banyak main-main kali ya. Maksudnya beraktivitas, karena rada susah juga untuk ngumpulin PH-PH besar ini, main kecil-kecil sih, untuk melakukan suatu aktivitas yang bersama, untuk bersama dengan istri lagi. Ya. Jadi kita lebih ke ada beberapa pilar yang kita ajuin waktu itu bersama-sama, adalah edukasi dan apresiasi yang kita mau angkat. Itu sih salah garis besarnya. Garis besarnya ya. Jadi aktivitas mungkin antara untuk member sendiri sama untuk industri di luar asosiasi kita. Jadi yang mungkin ya stakeholder yang lain yang bisa kita melakukan aktivitas bersama, semoga bisa kita lakuin sih untuk kedepannya. Tegang ya Mas ya? Gue Gue ditekan sih, padahal di rumah. Biasanya ngomongnya di HT ya Pak ya? Jangan di depan kamera. Tatap muka. Unit, mana unit? Kalau komisi 3 gimana nih? Kalau komisi 3 fungsinya di IRPI adalah nge-shaping komunikasi kita baik internal itu ke member sama ke eksternal itu stakeholder industri gitu. Jadi kita ngebantu teman-teman di komisi dan juga pengurus untuk kita punya suara yang sama, untuk kita bisa punya bahasa yang sama ke dalam dan keluar, supaya dari masyarakat baik di industri maupun di luar juga paham tonalitinya asosiasi ini akan seperti apa sih gitu. Apakah cukup untuk menjawab keresahan teman-teman di industri atau enggak? Tonality ya. Iya. Agency banget ya. Ini ini ya, jaga gawang Iya, ya. jaga gawang. Jaga Betul. gawang. Oke, Om James. Om James kan di Komisi 1. Ini kan pemirsa teman-teman kita kan pengen tahu nih apa aja yang udah dilakuin Oke. oleh Komisi 1 itu. Oke, komisi 1 itu kan mengurus member dan service gitu ya. Yang kita lakukan. Member terdaftar maksudnya. Member terdaftar ke IRPI gitu ya. Nah, si member yang sekian puluh ini diapain gitu. Ya, kita kumpulin semua menjadi database di sebuah website yang akan menjadi yang di dalamnya itu akan mudah diakses oleh orang-orang yang membutuhkan jasa-jasa kita gitu. Jadi terkonsentrasi lah di website itu. Terus yang kedua, kita akan punya asuransi dengan rate khusus untuk asuransi kerja di setiap produksi. Harus lebih murah dong. Ya. Kalau nggak lebih murah ngapain masuk Iya. Betul. Aku juga mau sih. Terus ketiga, legal. Kita tentunya akan punya layanan legal untuk keamanan kerja kita sebagai production house, baik itu ke pihak luar maupun ke dalam, ke kru. Keren. Baik. Terus yang nggak kalah penting itu adalah masalah pendanaan kerja. Gitu, modal kerja itu kita sedang proses untuk mendapatkan pendanaan kerja dengan rate bunga yang lebih kompetitif. Ini juga tepuk tangan dong. Ini penting loh. Jadi kalau gue butuh dana nih, Om James, gue ada produksinya cepet nih seminggu nih. Ya.
gua ada sign PO nih, Oke. harganya sekian M, Ya. bisa dibantu dong IRPI nih. Sistemnya kita memberikan rekomendasi project lo dengan company lo ke si company pendanaan. Ya tapi kan harus divalidasi dan Ya. maksudnya ya kurasinya dari IRPI ini, Ya. dari komisi lo kan, Ya. tanpa lolos nggak mungkin gitu. Ya. Tapi Ya. ya kita bisa, Bisa. menggantungkan. Oh, iya. Iya kan? Itu kan lumayan berat juga Iya, tugasnya. iya. Gimana Om James ini komisinya bisa berhasil ngasih dana ke anggota nih, misalnya gitu kan, lolos gitu. Ya. Sebetulnya itu berarti nanti kurasinya pertama pasti akan di IRPI dulu. Nah pertanyaannya adalah apakah IRPI mengkurasi PH yang akan menjadi member atau tidak? Enggak lah. Sebenarnya kita sih membuka pintu selebar-lebarnya untuk semua yang terlibat di industri ini untuk masuk ke IRPI supaya kita lebih kompak dan lebih kuat ya. Oke. Dan seperti tadi dibilang demi industri yang lebih baik tentunya. Jadi siapa saja sebetulnya selama punya rumah produksi Iya. itu bisa bergabung Bisa. bersama Iya. IRPI Ya. ya. Tentunya kan kita ada terms and condition juga, cuman bukan berarti itu nanti akan dikurasi sih sebenarnya, tapi lebih untuk kita bisa memilah mana yang memang align sama bisnis produksi khususnya di film komersial atau enggak. Gitu. Oh. Dan sebenarnya juga secara organik si industrinya sendiri juga sebenarnya nanti akan mengkurasi sendiri ya. Iya, betul. Oh, oke. Kalau misalnya kita berhubungan sama pihak luar, tentunya si pihak luar tersebut pasti membutuhkan sesuatu yang lebih legal lah, Valid. lebih valid lah. Gitu. Legit nggak nih, gitu kan? Ya si IRPI sih ya hanya memfasilitasi itu aja. Bagaimana nanti kalau misalnya ternyata ada persyaratan-persyaratan itu ya tentunya dari pihak-pihak lain juga yang kerjasama dengan IRPI ya yang membutuhkan itu. Tapi ya intinya IRPI siap membantu. Iya. Membantu ya. Luar biasa. Anggota Ya, Jadi anggota luar daftar biasa dulu. loh. Daftar dulu jangan Iya. lupa ya. Oke, kalau dari Komisi 2 nih gimana nih Pak Jack? Memang kalau dibandingkan dengan Komisi 1 mungkin memang masih kita Konsep masih saya konsep biar nggak apa-apa gitu lagi. Jadi yang saat ini seperti wacana yang di awal kita rencanakan seperti ya edukasi, kita akan lakukan pelatihan untuk karena kemarin kita berpikiran perlunya ada regenerasi, jadi kita perlu melakukan pelatihan di luar dari industri kita. Jadi mungkin seperti di sekolah-sekolah umum, jadi kita mengkampanyekan kalau ada loh pekerjaan di iklan ini, di industri iklan ini. Jadi dari situ kita udah bisa melahirkan bibit-bibit baru untuk di industri kita ini. Selain itu kita juga akan melakukan pelatihan untuk kru sendiri yang sebenarnya udah berkecimpung atau udah bekerja di produksi iklan, tapi mungkin karena kan banyak kru-kru film iklan itu lahir karena kecemplung yang dipaksa atau tidak gitu kan. Jadi banyak latar belakang pendidikan itu, makanya supaya demi industrinya juga bagus, sehat, kita akan melakukan pelatihan yang seragam supaya mereka sebagai kru tuh bisa standarisasinya. Itu satu. Misalnya apa tuh? Boleh tahu nggak? Pelatihan kru. Ya kita ada pelatihan kru workshop seperti semua. Kan ada departemen art, ada departemen kamera. Jadi kita akan open gitu untuk siapapun yang mau ikutan gitu. Jadi tapi kalau untuk yang di sekolah itu kita akan kerjasama sih dengan sekolah-sekolah umum yang kiranya mungkin itu lebih simpel kali, nggak bisa sedetail kayak kita pelatih kru yang sudah ada gitu. Mungkin sifatnya hanya untuk informasi kalau ada profesi. Ada loh kerjaan kayak kita ini profesi gitu yang ya. Kerjaan gila kayak gini gitu. Ya, karena kayaknya sih mungkin banyak orang juga yang belum tahu kalau ada produksi yang mungkin yang orang tahu produksi film ya atau sinetron. Atau tahu tapi nggak tahu gimana cara nyampe ke Nyampe ke sini gitu. ya. Memulainya mau Mulainya gimana? dari mana gitu. Ya kan mungkin kayak kemarin yang teman-teman ke Paragraf ya menyebutkan kalau dunia kita tuh kayak underground gitu ya. Nah,
Jadi nggak ada industri, padahal ada loh. Duitnya gede juga. Underground tapi duitnya gede. Gede, benar-benar. Makanya Duit nggak- siapa tapi? Nah, duit orang. Itu cuma pegang gitu. Jadi emang targetnya ke situ sama kru-kru supaya biar cara kerja kita lebih bagus dan sehat, gitu. Efisien ya. Efisien. Terus yang selanjutnya kita juga punya ada untuk yang member, kita akan ada program-program, mungkin akan kerjasama dengan Komisi 1 ya, masalah kayak pengetahuan masalah pajak dan bisnis development mungkin ya kan bisa kita lakukan untuk member ya. Dan itu memang sifatnya itu akan wajib atau nggak tahu, kita belum putusin Ya, sih, belum. wajib atau bebas lah. Terus selanjutnya mungkin ada movie apa Festival. bukan movie Oh, movie club. movie club itu lebih mereview suatu karya. Untuk ini kebetulan untuk IP sebenarnya, IP dan produser sebenarnya, untuk mereview suatu karya film atau apa, suatu produksi iklan yang mungkin kayaknya keren dan rumit untuk secara produksi gitu. Nah, Ya, nanti kita breakdown budgetnya berapa ya. ini bisa tahu. Kita bisa tahu rebate-nya berapa. Rebate berapa? Nah, Rebate berapa ya? itu terus yang finalnya sih mungkin ini yang jadi jagoan kita, walaupun mimpi sih, tapi ini harus dilaksanakan sih. Itu ya festival film iklan Oke. Wow, gitu. menarik ya. Tangan dong. Ya. Itu doang jagoan. Festival film iklan ini lumayan panjang nih prosesnya sih. Ya. Karena kita butuh bantuan dari semua pihak sih. Ya kan, selama ini kan untuk orang iklan sendiri itu nggak punya festival sendiri. Jadi kita mau bikin ini supaya menghargai diri kita sendiri sih. Sebagai kru produksi yang selama ini, kalau di iklan, di film kan beda. Di film kan ada kredit title. Kalau di iklan ya udah Nggak gitu aja. Ada kredit caption, adanya kredit caption. Di Instagram. Di Instagram. Jadi kalau nggak punya Instagram susah tuh. Siapa nih orang gitu? Baru di Instagram, nah ini kita nggak ada wordnya, nah kayaknya perlu deh buat bikin suatu acara untuk mengapresiasi orang-orang produksi, khususnya orang iklan, gitu Oke. sih. Sebenarnya yang menarik tadi juga adalah untuk edukasi ke sekolah-sekolah gitu ya. Ya. Kalau yang saya rasakan sih, yang saya rasakan. Masih sekolah ya, Mbak? Iya kebetulan ya. SMA nih. Di SMP mana? MTS. Ini di industri ini kadang-kadang kita kesusahan banget buat cari talenta-talenta baru, terutama kru. Misalnya PA. Betul? Betul. Betul. Kita bisa rebutan PA, bisa rebutan produser gitu. Karena kayaknya orang belum tahu ya gitu Iya. ada pekerjaan ini. Nah makanya mungkin kalau ke sekolah-sekolah jadi orang bisa kayak nggak usah jadi dokter deh, jadi produser aja orang banyak loh. Ya. Karena kan sekarang juga kan mungkin SMK udah banyak ya. Ya. SMK kejuruan tuh lebih ke yang diskompis dan film banyak banget sekarang ini. Tapi mungkin mereka mereka akan lari ke film atau ke televisi. Nah untuk ke orang iklan ini memang kita tuh punya geng sendiri sih ya, bukan gitu. Jadi orang mau masuk sini tuh kalau nggak tahu pintunya Susah ya. susah. Ya, Padahal tadi ini- kebanyakan kecemplung. Iya, gitu. Makanya dengan adanya LP mungkin anak-anak baru, generasi baru yang mau bergabung menjadi orang produksi di iklan bisa kali. Kita bukain pintunya Kita nih ya, bukain. kita bukain ya. Mas Jack, tadi kan sempet mention mau ngadain pelatihan untuk kru. Kru ini kan luas, dari A sampai Z. Itu apa yang mau lo lakukan di Komisi 2 ini gitu loh. Maksudnya bentuknya apa, gue masih belum ngerti gitu secara gamblangnya tuh gimana gitu. Apa yang lo akan lakukan sebagai Komisi Gini, 2? itu pelatihan itu tuh di latar belakang karena keresahan para IP nih, ya di IP di PH ini menemukan beberapa kru yang ya tadi seperti bilang, karena kru ini latar belakang background pendidikannya berbeda-beda terus nyemplung di film iklan, mereka punya working flow yang sendiri-sendiri gitu. Dan kadang kita kesulitannya adalah suka Ngukurnya susah gitu. iya, jadi cara kerjanya beda-beda, tapi dengan asumsi mereka
ini adalah yang benar. Nah, untuk menseragamin supaya standar semuanya cara kerjanya, karena kita nggak punya pendidikan film iklan, ya kita bikin pelatihan khusus kru ya dari semua departemen ya khususnya. Karena mengingat beberapa tahun yang lalu almarhum Om Tino Sarunggalo pernah melakukan ini untuk semua departemen, dan itu mendatangkan praktisi-praktisi dan orang-orang yang senior untuk membagi ilmunya ke anak-anak baru khususnya gitu. Misalnya Komisi 2 mau ngadain pelatihan kamera gitu. Ya, kita Siapa yang lo ajak? Kita kan undang ya pastinya ada asosiasi sinematografer ICS ya. Kita akan menggandeng mereka untuk melakukan pelatihan ke semua dulu yang tertarik khususnya. Mungkin ada yang tertarik, ada yang mungkin dari PH yang ada yang in-house, boleh dipaksa oleh IP-nya untuk ikutan apapun temanya. Mungkin dia cuma PA pada saat itu, tapi dia menurut kami PA itu justru harus tahu semua pekerjaan departemen gitu, departemen art, kamera dan produksi. Jadi nggak menutup buat jadi mentang-mentang wah saya orang wardrobe nggak perlu tahu lah dunia ilmunya art atau ilmunya DOP. Enggak, harusnya. Jadi kita terbuka buat kru siapapun yang mau ikut. Jadi ada pelajaran saat ini untuk departemen art. Jadi siapapun boleh gitu. Jadi semua, karena kan dalam satu produksi itu berkesinambungan gitu. Nggak berdiri sendiri juga. Ini wardrobe sendiri. Jadi harusnya sebenarnya kru itu saling tahu pekerjaannya mereka departemen lain gitu. Karena kerjasama kan. Nah, itu Pasca produksi juga ya berarti ya. pastinya. Pasti ya. Akan kalian lakuin ya untuk kegiatan-kegiatan Benar. itu ya. Justru PA itu harusnya tahu. Ini untuk PA ini untuk teman-teman yang baru, mungkin PA itu adalah posisi yang Pembantu paling abadi ya. pertama yang paling enak untuk dimasukin duluan ya. Menurut ya PA itu paling buat pintu masuk ke produksi iklan, mungkin PA udah paling ideal gitu. Jadi dia tahu semua hal tentang produksi. Jadi pada saat nanti dia naik jadi line producer, dia tahu pekerjaan PA. Jadi PA-nya kabur, dia masih bisa kerjain gitu. Ini kan, Sebenarnya maksudnya Banyak loh, Iya, banyak terjadi, banyak Iya kan, terjadi. karena tentu Ada ya, pilih kabur ya. ada, maksudnya nggak mau PA duitnya nggak ada gitu. Jadi pada saat dia jadi produser, tentu dia nggak bisa kerjain kerjaan PA atau line producer, jadi bergantung sama itu kan lumayan secara ini produksi jadi ngaco gitu loh. Makanya memang dibilang kalau mungkin di dunia film juga gitu kali ya, ada proses ada stepnya ya. stepnya untuk naik masing-masing gitu. Ya kalau dia punya duit banyak ya mungkin dia bikin sendiri nggak apa-apa. Bebas, mau latih sendiri juga nggak apa-apa. Jadi intinya biar nantinya ada keseragaman, ada Iya. standarisasi ya. Gitu. Kalau misalnya pekerjaannya semua orang sudah bisa bekerja secara efisien dan efektif, tentu industrinya juga Nah akan itu akan maju bisa ya. nyambung juga dengan yang akan dicapai oleh IRPI untuk masalah jam kerja. Ya, dengan orang yang bisa kerja efisien dan segala macam, kemungkinan besar kan jam kerja kita juga bisa dicapai gitu. Jadi jangan ngomong masalah apapun kalau dari kita sendiri belum memperbaiki etos kerja kita. Betul. Gitu lah. Maksudnya bukan hanya kru, kita juga mungkin Iya, sebagai sebagai- produser, benar. sebagai orang yang diproduksi juga harus benar dulu nih kerjanya nih semuanya, baru kita Ngomongin jam ngomongin Jam kerja. ya yang lain yang mau kita ajuin gitu kan. Kalau komisi 3 nih, Nah. gimana nih? Komisi 3 kita lebih banyak berbicara di komunikasi ya, gitu memang karena title-nya juga komunikasi. Kalau sosial media yang pegang komisi 3? Iya, Bu Tining kebetulan adminnya, Bu Tining dari Magen. Iya. Jadi kalau mau ngecek Instagram kita itu @irpi.official. Yeah. Follow ya. Coba begini ya, begini. Jadi secara pekerjaan memang kita lebih intangible lah ya. Jadi fungsinya komunikasi di IRPI kita ngejagain message yang mau disampaikan baik ke internal maupun ke eksternal gitu. Jadi kita ngebaginya itu ada dua pihak nih. Internal itu akan berbicara ke member nanti berhubungannya sama teman-teman di Komisi 1 gitu.
Terus nanti juga kita akan berbicara dengan eksternal gitu, bersinggungan juga sama teman-teman di Komisi 2 gitu. Dari eksternal sendiri bukan cuman stakeholder di pekerja atau di agensi, di klien, tapi sampai ke pemangku kebijakan, ke pemerintahan gitu. Jadi memang kita harus mempersiapkan bapak-bapak kepala pengurus. Kita punya 2 ketua umum dan juga 1 sekjen yang ketika nanti mereka akan berhubungan dengan stakeholder itu, kita harus mempersiapkan mereka dengan message yang memang pengen dikeluarkan oleh si IRPI sendiri gitu. Untuk secara agenda sih kita sudah melakukan cukup banyak hal yang tidak terlihat. Ya, asik ya. Kasih tahu dong. Apa nih? Terlihat dan tidak terlihat ya. Oke. Jadi yang mungkin yang tidak banyak dilihat adalah kita gimana kita nge-shape tadi aku sempat bilang peneliti dari IRPI sendiri, apa bedanya asosiasi yang sekarang dengan mungkin yang dulu dari senior-senior kita gitu. Apa yang kita perbaiki, apa yang jadi visi dan misinya gitu, apa yang pengen dikejar tuh di shape-nya sama teman-teman di komunikasi gitu. Terus juga kita ngebangun komunikasi secara intens gitu sama teman-teman di asosiasi-asosiasi pekerja gitu. Kita juga sudah bertemu dengan teman-teman dari P3I gitu. Kita sudah melakukan audiensi dengan berbagai macam pihak. Kadin kita sudah sempat ketemu dengan Bapak Triawan Munaf. Kemarin juga kita sempat ketemu sama teman-teman di P3I dengan kepengurusan baru gitu. Terus juga beberapa asosiasi-asosiasi yang bahkan gak ada hubungannya sama kita tapi punya persinggungan dengan bisnis kita gitu. Jadi itu yang memang sudah kita coba bangun. Jadi si komunikasi ini dengan berbagai macam pihak sih. Oh, karena komunikasi adalah kunci ya. Iya. Kunci. Garda depan ya. Garda depan. Iya. Garda depan. Bacot. Bacot sebenarnya itu ya. Oke. Nah, ini kan berarti tadi ada yang menarik sih, Mas Yuda ngomongin soal komunikasi dengan para pemangku kebijakan gitu ya. Mungkin bisa di-share juga nggak sih ada topik-topik apa sih yang menarik gitu dari ketemuan sama pemangku kebijakan atau misalnya dari ketemuan sama asosiasi lain gitu? Kalau dengan pemerintahan sih sebenarnya yang pertama kita butuh memperkenalkan diri kita, audiensi lah ya, bahwa di bisnis ini nih sekarang sudah ada asosiasi yang memang menaungi pengusaha rumah produksi yang jumlahnya juga cukup banyak. Yang tercatat sekarang, yang terdaftar malah itu sudah hampir 70 perusahaan gitu. Dari situ kita sudah bisa melihat bahwa industri ini sebenarnya bergerak dengan sangat luas gitu. Terus potensi pajak yang bisa kita hasilkan juga gede banget gitu, khususnya di advertising. Makanya kita kemarin memberikan pengetahuan itu ke teman-teman di pemerintahan gitu, untuk supaya kita bisa punya positioning yang jelas nih. IRPI itu sekarang seharusnya sudah bisa dilegitimasi sebagai bagian esensial dari industri kreatif juga industri perdagangan menurut gue gitu. Jadi itu yang lagi kita bangun komunikasinya dengan teman-teman di pemangku kebijakan gitu. Kita sudah ngobrol cukup panjang. Ini sudah mulai ada titik terang dari teman-teman di Kemenparekraf untuk masalah positioning kita, apa yang bisa kita lakukan bersama dengan mereka gitu. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat apa yang menjadi harapan dari teman-teman di IRPI tentang dukungan dari pemerintah tuh mudah-mudahan akan segera terwujud. Amin. Berarti intinya Komisi 1 ini gimana caranya pemerintah Komisi 3 ini gimana caranya pemerintah mengakui eksistensi kita gitu. Selama ini emang nggak ada ya yang mengakui atau sebenarnya tuh Mas? Kalau bahasa teman-teman tuh di sini kita tuh sebenarnya masih jadi komunitas underground gitu, dimana kita ini mengakumulasi pendapatan negara yang cukup besar gitu, dengan jumlah pekerja yang nggak sedikit, bahkan ratusan ribu gitu kalau kita lihat seluruh Indonesia ya gitu. Tapi
kita sendiri juga sebagai pengusaha rumah produksi film iklan ini kita masih belum punya tempat gitu di pemerintahan, di supporting pemerintah tuh kita ada di mana sih? Apakah di Deperindak, apakah di Parekraf, keuangan, kesehatan, atau di bawah Pak Luhut mungkin Ya. gitu. Nah itu Pak maksudnya Luhut ya, kita ya Pak. ya, itu yang akan diperjuangkan oleh Komisi 3. Kita tuh naungannya di mana gitu. Iya, itu penting karena ya kita lihat kemarin di pandemi ya bahwa industri kita stagnan gitu. Karena kita ternyata nggak dilihat nih sama orang-orang yang punya kewenangan untuk memberikan perizinan kita untuk berusaha gitu. Padahal yang bergantung di industri ini cukup banyak gitu. Bukan cukup banyak, banyak banget. Banyak banget, ya. Kita ngomongin brand nggak bisa berkomunikasi karena nggak ada yang bikin nih Ya. produk komunikasinya. Agensi nggak bisa karena mereka juga bingung siapa yang akan mengeksekusi gitu. Di kita pekerjanya banyak, terus vendor-vendor, supporting unit yang mendukung usaha production house itu cukup banyak gitu. Jadi ini penting untuk bisa kita jadikan pelajaran kalau kita menghadapi masa-masa sulit ke depan nanti gitu. Jadi negara harus tahu bahwa asosiasi ini menghidupi banyak orang. The best. Tepuk tangan saudara-saudara. Enggak, karena kalau menurut aku IRPI itu tanpa pengakuan dari pemerintah akan sulit ya. Sulit, Positioning kita gitu ya. Sulit ya. Iya karena kenapa kita akhirnya berkumpul di sini kan karena kita punya problematika yang cukup pelik ya. Ya. Dari bagaimana bisnis ini harus dijalankan, bagaimana rintangan-rintangan sebagai pengusaha film yang harus dihadapin ketika kita nggak punya backup gitu, kita nggak punya regulasi yang jelas, kita nggak tahu harus ke siapa kalau kita ketemu dengan masalah-masalah yang berhubungan sama industri secara keseluruhan gitu. Jadi iya benar, security kita tuh security, ya. masih di antara kita dan teman-teman yang ada di ruangan ini aja udah gitu. Ya. Ketika kita bangkit bersama tapi kita nggak di backup pun susah gitu. Jadi itu yang pengen kita capai sih di IRPI di asosiasi kali ini. Gitu. Ya. Ini tapi ngurusin IRPI terus, ngobrol-ngobrol kerjaannya gimana nih? Ya, ya gitu loh. Bisa diatur lah ya. Iya. Aturable ya. Jadi ya maksudnya kita lihat dari ketiga teman ini nggak gampang. Iya, betul. Ya kan, maksudnya kita harus mengapresiasi Iya. teman-teman ini ya. Ya, Luar ya biasa. teman-teman di pengurus ya. Ya. Oke. Nah, ini kan berarti mungkin kalau dari obrolan tadi semua dari Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, mungkin kita juga udah bisa mengambil kesimpulan bahwa programnya sudah dijalankan, sedang dijalankan. Apabila yang memang belum kelihatan hasilnya, ya karena semuanya ada prosesnya ya. Gitu. Tuh. Nah, apa sih sebetulnya tantangan paling berat menjalankan program-program komisi-komisi ini yang sampai saat ini dirasakan? Ya ini semuanya harus dijawab. Iya. Waktu sih. Waktu ya. Ya kan di sisi lain ya karena kita memang pekerja iklan ya memang harus kerja ya. Ya maksudnya harus cari cuan, harus gitu. cari cuan lah ya. Dan itu kan memakan waktu yang signifikan dan tapi juga kita masih punya cita-cita untuk bisa membuat si industrinya lebih sehat. sangat mulia teman-teman ya. Sama ini kali dana kali. Kan kita juga walaupun kita bekerja beberapa PH nih, tetap dalam asosiasi kita butuh dana untuk menjalankan semua program yang pastinya kan. Itu dihubungkan sama kita pasti ada iuran ya. Ada. Kita bergantung sama iuran Anggota. Anggota nih. ya, oke. Iya. Dan selain itu sebetulnya juga kenapa ada display di sini? Ini untuk Anda nih para penonton ya, ini tuh bukan display sembarang display. Iya. Ini bisa diisi dengan produk-produk. Silakan. Ya silakan. Nanti ini juga buat data juga kan untuk Benar. perjuangan ya, diisi dong gembleng. Boleh naruh iklan sini. Boleh. Mungkin kalau nggak iklan produk, iklan diri sendiri juga nggak apa-apa. Nanti ada. Caleg juga boleh caleg kalau sini. Kalau boleh menambahkan, mungkin salah satu juga yang jadi tantangan tuh adalah believability-nya pengusaha iklan sendiri ke kita gitu. Oh. Iya. Jadi
kita susah bergerak kalau misalkan teman-teman di baik yang sudah member maupun belum member itu nggak menaruh kepercayaan ke kita gitu. Karena seperti tadi yang dibilang sama Mas James juga, bisa dibilang ini tuh dijalankan mimpinya tuh bukan untuk perusahaan masing-masing, tapi untuk gimana caranya industri ini bisa sustain gitu. Industri sustain kan berarti juga berhubungan sama teman-teman di member bahkan yang non member gitu. Jadi itu sih support itu yang kita butuh dari teman-teman di sesama pengusaha untuk bisa percaya, bisa support dan mau untuk membantu kita gimana caranya nih itu bisa jalan. Oke. Tapi gimana caranya orang akan percaya? Ya mungkin Member akan percaya ke teman-teman ini dengan menjalankan tugas yang ada itu sesuatu yang kita harus Ya kalau gue sih sesimpel sampai saat ini yang bisa bertahan sampai hari ini ya menurut gue itu ya yang percaya dan menurut gue untuk saat ini sih gue masih pede untuk bisa membuktikan gitu. Iya. Padahal kan kita nggak dibayar juga kan? Ya benar dong. Ya maksudnya tugas mulia ini ya kita buat teman-teman anggota dan industri ini gitu. Nggak cuma pengusahanya gitu kan, berarti krunya lah, ibu-ibu catering lah, unit manager lah, giver, office boy segala macam ya. rental alat Ini buat mereka gitu, bukan buat kita gitu. Kita untuk supaya tetap saling percaya, kita kan open ya. ILP ini open kalau ada masukan dari semua member, bukan gitu kan. Jadi kalau ada masukan mungkin bisa langsung di ke pengurus gitu. Dan bukan berarti kita yang ngurus terus kita yang bawa sendiri, tapi member wah ini kok LP begini di belakang, lebih baik ada langsung masukan, aja gitu, langsung aja ngomong. Ya karena Sama, gini sama, dan gitu jadi kan. gini, kita kan juga anggota nih, host Ya. juga anggota. Ada beberapa yang kalian ngapain aja sih, udah sampai mana sih? Ayo dong gebrakannya mana gitu. Nah, kalau mau tahu sebenarnya gampang. Follow IG-nya IRPI itu udah paling cepat. Ya. IRPI.official ya. Ya kan? Betul. Itu paling cepat adalah yang kita update gitu. Ya. Itu benar nggak sih? Benar. Benar ya. Ya, jadi kita cukup sering update apa aja yang sudah kita lakukan gitu. Walaupun mungkin untuk sampai ke ekspektasi tertingginya ya akan butuh waktu gitu. Tapi sekarang teman-teman di pengurus sudah cukup cukup update dan cukup Solid ya. solid dan excited gitu untuk ngejalanin ini. Cuma memang ya itu supportnya yang kita butuh dari teman-teman. bergulir tapi ya mungkin belum secepat yang teman-teman harapkan. Iya. Tapi ya gue juga sebenarnya ya cukup surprise juga kalau misalnya ternyata bisa ketemu sama contohnya perusahaan pendana, bisa ya ternyata ya, gitu. Itu juga cukup surprise buat kita, dan asosiasi ini juga ya gue nggak tahu teman-teman yang lebih senior mungkin ini udah kedua atau ketiga kali, cuman buat gue ini pertama kali dan Ada ya. namanya juga Bisa pertama, ya kok gitu bisa ya. ternyata kok. Intinya sih semuanya bisa kalau bersama. Iya. Kayak lagi syuting aja, yuk bisa yuk. Bisa yuk. Menjelang tengah malam udah mulai deg-degan, yuk bisa yuk. Bisa. Tapi frame Ayo. ya. Itu di foto doang, itu kelihatan meeting itu sebelumnya ada meeting lagi berhari-hari tuh malam setiap pengurus ya. Yang nanti diupload. Sampai weekend juga katanya suka meeting juga ya. Iya. Meeting terus antar komisi. Luar biasa. DPR mah kalah nih. Nanti sih kalau meeting nggak tidur kan. Nah, Oke, harapannya nih bapak-bapak terhadap asosiasi ini ataupun Oke. terhadap program-program yang sedang berjalan. Oke, kalau dari Komisi 1 karena ya bukan Komisi 1 ya, sebagai anggota IRPI ya, karena kita ini baru memulai, kita sedang membangun fondasinya. Ya, gue sih berharap si fondasi ini bisa kuat dan sustain ya. Jadi seluruh stakeholder, seluruh peserta industri ini juga bisa meneruskan perjuangan kita, dan supaya si industri iklannya juga bisa sustain dan sehat. wah sehat nih, penting juga nih. Selanjutnya bagaimana? Harapan kami, apa saya, kami semoga
dengan adanya ILP ini program yang kita jalankan seperti edukasi dan apresiasi terhadap guru itu bisa berdampak positif untuk industrinya dan kita bisa bekerja lebih baik untuk menghasilkan karya yang baik. Itu aja. Luar biasa. Luar biasa. Gimana Mas Yuda? Ya harapannya Instagram bisa 100.000 lah. Asik. Monetize. Mau monetize. Ambil untung. Kalau dari gua sih sebenarnya pengen IRP ini bisa beneran jadi jembatan silaturahmi yang pertama buat sesama pengusaha rumah film iklan gitu. Supaya nantinya kita bisa jadi support system sih buat kita sesama pengusaha, kita juga ke industri, ke stakeholder tuh bisa jadi punya support system yang lebih kuat gitu. Mungkin lebih ke situ sih. Oh. Alright. Boleh tepuk tangan lagi. Ya. Jadi mungkin kalau boleh disimpulkan bahwa bapak-bapak di sini dan para pengurus di IRPI ini bekerja keras untuk bagaimana caranya kita bisa menciptakan sebuah industri yang sehat Betul. dengan ekosistem yang bagus gitu, Ya. yang baik gitu kan. Tapi tentunya semua tidak akan terlaksana kalau tidak ada Dukungan. dukungan, Ya. betul, dukungan dan juga tentunya kalau didukung ya jangan lupa selain follow juga ayo yang belum bergabung bergabunglah bersama IRPI. Iya dong. Ya. Baiklah, kalau gitu Pak Buceng ada yang mau disampaikan? Yang intinya teman-teman ini udah bekerja dan kita juga lihat bahwa mereka bekerja dengan setulus hati tanpa tanpa ada embel-embel segala macam. Ya tunggu aja nanti program-programnya, tinggal nanti kita Lagi. Pasti. ya kita announce di Iya. di IG-nya IRPI ya. Oke, dengan berakhirnya pembicaraan kita tadi berarti berakhir juga episode kali ini. Saya Una. Saya Buceng. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Kamera roll Sound and let's talk bersama